Ada satu pertanyaan yang selalu menghantui gue. Apa tuh? Yang setiap malam gue pikirin dan sampai gue kebawa mimpi. Waduh. Pasti berkaitan tentang tim lu. Bukan tentang tim saya. Oke. Ini tentang hal-hal general dalam sepak bola. Beneran ke bawah mimpi. Tidak dong. Karena ada yang komen. Oke. Ada yang komen dari @beleric0994. Dia komen di konten kita YouTube. Thank you. Thank you ya Sebelum buat kalian. Beleric. Dia bilang kenapa intinya ya, kenapa striker murni jarang dipakai di sepak bola modern. Waduh. Tuh kenapa menurut kalian? Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa nyalakan terus notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Itu dia. Jangan lupa juga nih kalian follow Hakim Berasin Partners di TikTok dan di Instagram Anda, dan Bang Gundo juga di Instagram dan TikTok, dan Arsenal Fox di Instagram dan TikTok juga ada. Itu dia. Oke, gue ulangi, kenapa striker murni jarang digunakan atau dipakai dalam konsep sepak bola modern? Silakan. Kalau saya mencium aroma-aroma dengan Faang ini. Sama ya kayaknya. Kayaknya karena kita satu jurusan. Iya. Jurusan La Masia. Filosofi, Iya. jurusan filosofi. Udah pikirannya ke sana udah. Guardiolaisme kita ya. Oke, 1, 2, 3. Gue simpel aja jawaban gue. Kalau gua simpel juga. Simpel juga sih, semuanya kayak simpel. Kayaknya Gua ada tapi dua sebab. setipe ya. Gue coba ke yang setipe dulu sama gue ya, mungkin. Setipe. Bang Gundo, gimana nih Bang Gundo? Kenapa jarang striker murni dipakai nih? Gue bikin dua konsep. Yup. Penting at the moment aja. Hmm. Momen-momen di mana oportunis tim-tim membutuhkan gol ketika tertinggal. Yup. Bagaimana striker murni itu biasanya tinggi, dia kuat tahan bola, dia bisa jadi pembeda, masuk di menit 75, masuk di menit 80, dia cetak gol. Nah, itu penting dalam momen. Nah, tidak pentingnya karena Pep Guardiola bagaimana dia masuk di 2009 merambah sistem dunia sepak bola seperti membalikan tangan. Itu dia. Bagaimana Guardiolaisme. membalikan telapak tangan begini nih. Bagaimana pada masa itu ada Ibrahimovic, ada Henry, ada Eto'o, ada Messi, mereka rolling. Setahun kemudian via Pedro, Messi, mereka rolling di tiga posisi. Benar. Itu Messi pernah di kanan, di kiri, di Via tengah. di kiri. Itu pernah semuanya. Masuk setelah 2012 Sanchez. ada Sanchez, ada Fabregas. Yes. Nah, jadi dia memberikan efek segar baru sehingga banyak tim yang ke-trigger. Yes. Banyak setuju. beberapa pelatih top juga wah kayaknya taktik ini bisa dipakai lah. Ya, karena works juga. Zaman dulu Works. itu works banget. Works banget. Yang bisa meredam itu cuman orang yang tim yang bermain low blocks gitu. Ya sedikit. Iya kan? Ya, dan tentunya kenapa makin populer 3 pemain depan ini tajam semua. Oke. Gitu. Kalau striker bahas 2 biasanya salah satu average-nya gak banyak. Yes. Kayak contoh Shevchenko, Inzaghi lah. Zaman Milan, Shevchenko-nya di atas. Inzaghi sebagai temennya. Walaupun di beberapa momen juga dia cetak gol. Melengkapi tapi lah ya. Tapi untuk Pep Guardiola 3 ini mereka kontribut assist, gol, pre-assist dan semuanya gitu. Jadi, Tapi emang sorry, nih gue digebukin 2 orang kayaknya nih. Tim Pep semua nih kayaknya. Guardiolaisme. Kalau kita tim Paham Wenger. Guardiolaisme. Tim Nggak, yang gue mau Wenger. tanya lo emang seyakin apa lo emang Pep pelopor ini gitu sampai lo bawa-bawa ini Pep. Mungkin 2009. pelopor tuh bukan, tapi Ya. orang yang paling berpengaruh merubah dalam revolusi sepak bola gitu. Yang Ya. tadinya kebanyakan masih konvensional kayak dulu kayak ya udah pakai 4-4-2 atau Trequartista iya. kalau di Itali pakai penyerang lubang di belakang striker. Heeh. Nah, Pep itu kan Masuk. datang ketika Barcelona Frank Rijkaard hancur itu musim terakhir dia. Dia tahu nih ada sesuatu problem bahwa kayaknya sekarang udah nggak bisa nganterin striker yang nomor 9. Yes. Nah, akhirnya masuk ke dia di 2008 2009 dia assist double pertama. Dia coba itu kan Thierry Henry udah ada ya. Ya. Thierry Henry udah ada, di situ ada Eto'o juga. Padahal 2 striker ini ya di tengah. Henry walaupun di kiri tapi di tengah pernah dong. Iya, lebih mobile sih. Lebih kiri, mobile, dibarkan lebih Eto'o mobile. tengah, tapi Pep membawa perubahan bahwa 3 pemain ini punya kesamaan kalau gue lihat. Yes. Mereka punya speed, mereka punya akselerasi, mereka punya teknik tingkat tinggi.
pada masa itu. Kalau lu lihat Eto'o ini kan cukup skillful, dia cepat banget sprint, akselerasi dribblingnya. Sering ditaruh di kiri juga dia. Ya, sering taruh kiri. Thierry Henry juga sama, dia punya flair. Messi juga. Nah, ini dan tiga-tiga ini kan naluri golnya haus semua. Dan itulah yang dimaksimalkan. Dan gue setuju tadi, plusnya adalah dengan memakai sistemnya Guardiola ini atau sistem modern football yang nggak ada striker murni, tiga atau beberapa striker di depan itu nggak cuman gol doang, tapi gol, assist, produktivitasnya itu sama gitu. Kayak kalau lo lihat di Barcelona 2014-2015, walaupun striker Suarez bisa dikatakan murni. Tapi dengan sistemnya Barcelona waktu Luis Enrique, tiga-tiganya itu kontribusi assist, kontribusi assist dan golnya rata gitu. Jadi bukan kalau dibilang penting nggak penting, masih penting, cuman dalam hal di lapangan apakah fungsinya masih nomor 9 murni, kayaknya udah jarang gitu. Gue ada beberapa poin sih, dan gue pengen ngambil pikiran lo juga, soalnya poin pertama yang gue dengar kalian ngomong, kelihatannya Pep mengedepankan total football, kan? Iya. Tapi total football udah ada jauh sebelum Pep. Johan Cruyff kan, di mana fluiditas permainan sepak bola, posisi udah berantakan di pemain bola, bukan maksudnya berantakan, bukan nggak terstruktur ya, cuma sangat fluid. Itu jauh sebelum Pep. Dan kedua, gue pengen nanya ke kalian, akhirnya Pep kita lihat balik lagi ke striker murni sekarang. Iya. Yes. Membeli Haaland yang membawa UCL pertama kalinya. Berarti kan ujung-ujungnya butuh juga striker murni. Ya, makanya gue tadi tulisan pertama gue ini kan penting untuk momen. Yes. Tulisan pertama gue. Momen apa? 10 tahun dengan Sergio Aguero, dia bukan striker jelek, best, tapi ada satu sedikit missing yang mungkin Aguero belum punya. Itu holding yang sangat kuat. Pep ini membaca setiap musimnya lawan-lawannya. Dia melihat nih, oke, gue dengan Aguero, 3 striker gue tuh selalu kecil di depan. Dari zaman dia masuk, Aguero, Sané, Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez. Terus Sterling. Waktu di awal tuh ada Nolito, ada juga siapa ya, gue lupa beberapa, itu semua kecil semua. Mereka menguasai, tapi mungkin Guardiola kan overthinking ya. Dia selalu merasa, gue kayaknya apa yang kurang nih? Gue kayaknya udah mulai ngebaca nih. Season terakhir dia yang sama Liverpool, Aston Villa comeback, itu kan mepet nih. Berarti kalau mepet itu ada something. Nah, dia melihat bahwa coba gue pakai striker murni, tapi Haaland ini berfungsi otaknya gitu loh. Dan pada saat itu kan momennya pas, agentnya meninggal, harganya murah, pendekatannya bagus. Dan menurut gue untuk saat ini Liga Inggris adalah liga yang paling cocok sebenarnya buat ada striker murni ya. Iya, dan kalau misalkan ngomongin ini ya, tadi kalau gue bilang kan filosofi permainan yang berkembang ya. Kenapa? Karena sekarang hampir semua tim itu, bahkan sekelas Bournemouth aja dia mainnya positional play, yang dimana tuntutan dari seorang striker itu adalah tidak terlalu harus di depan, tapi harus mobilitasnya tinggi. Dimana dia harus ke kiri, ke kanan, ke belakang, pressing sana sini gitu. Dibanding zaman dulu yang dimana striker itu lebih sentral di tengah. Kalau kita striker kayak siapa, kayak Ronaldo dan apa segala macamnya gitu, Ronaldo Brazil dan segala macamnya, dia tuh lebih sentral di depan. Tapi kalau sekarang ini harus lebih mobile, harus lebih versatile, bisa jadi wide player kanan kiri gitu. Udah nggak kick and rush kayak dulu ya, asal tendang dari kiper, butuhin tinggi-tinggi. Walaupun gue sih nggak setuju 100% banget ya. Bukan nggak setuju dan nggak suka gitu, tapi striker 9-nya tetap penting menurut gue, harus ada di tim, salah satu tim. Makanya Erling Haaland datang itu, Pep tahu bahwa oke, gue udah dibaca nih selama belasan tahun sama tim-tim. Karena pelatih-pelatih lain juga nggak bego gitu loh, melihat sepak terjang City waktu dia main di Barcelona, ya dia harus improve. Nah, inilah satu kualitas pelatih, ya lu improve. Ternyata datengin Erling Haaland itu kan bukan gosip setahun 2 tahun. Tiba-tiba oke, Jiger langsung dibeli. Nah, tim mikir yang lain dong. Wah, nih apa nih yang dipakai sama Pep Guardiola gitu. Walaupun orang bisa lihat Haaland di Dortmund, tapi masuk ke City bukan Haaland di Dortmund. Pep bagaimana dia meracik, merubah Haaland yang tidak terbaca. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok
stoknya terbatas, dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Dan ketika Haaland tidak bisa main di City, itu Pep kayak balik lagi ke setelan pabriknya gitu loh. Ngerti gak? Kayak dia bermain dengan non striker murni lagi gitu. Kemana? Iya, maksud gua ya tadi itu bagian dari improvisasinya Pep juga menurut gua dengan adanya nomor 9. Gua mau ngangkat hal yang menarik ya dengan modern footballnya sendiri ya, bukan striker. Menurut gua di titik ini agak overrated. Kenapa? Soalnya overrated karena gue ngelihat sekarang kita lihat Liga Inggris semuanya yang tadi Muhammad bilang udah positional play, semua udah main dari belakang. Kenapa gue bilang overrated? Karena nggak semua pemain bisa ngelakuin itu. Itu butuh kualitas teknis yang tinggi, pemahaman football IQ yang tinggi, yang akhirnya jadi bumerang buat klub-klub kecil atau mediocre yang sok-sok mau main tapi gagal. Gitu. Tapi gagal. Contohnya Burnley ya. Burnley itu bumerang banget. Burnley sebenarnya kalau nonton Burnley, lu ingat nggak game pertama lawan City? Bagus banget. Bagus mainnya. Mereka udah nggak ada udah ngomongin kualitas sih. Main ngaruh banget. Gak bisa kualitas finishing, gak bisa kualitas defense. Padahal kalau dari sinergi Brighton aja sekarang, Brighton lo kalau ngelihat lo nggak bisa nge-press Brighton, jago parah Brighton, press resistant ya. Cuman gara-gara kualitas permainnya tidak mumpuni, jadinya kalah-kalah mulu. Makanya gue agak suka dulu sih, makanya gue agak suka Shandais. Soalnya dia dari dulu fuck modern football, gue kikat lah. Iya benar. Dan ini sih apa namanya, kalau kita lihat ya, ini gue kemarin baru lihat videonya Michael Owen yang dia bilang apa sih bedanya zaman dulu sama sekarang, lebih general tapi bisa diaplikasikan juga ke striker. Zaman dulu itu dia bilang ya real football player, teknik bagus, skill bagus. Kalau sekarang itu ya udah atlet, lu badannya bagus, larinya kencang, area coveragenya buat pressing ketutup gitu loh. Tapi nggak terlalu dibutuhkan tuh pemain yang skillful, gitu loh. Jadi siapa deh even kayak lu bisa cari pemain sekarang yang winger ya, contoh kayak even kayak Salah gitu ya. Salah kan bukan skillful kayak Hazard, bukan yang kayak lebih mengandalkan individual skill gitu loh. Jadi transisi itu juga, jadi karena pemain itu jadi dirubah jadi kayak atlet yang penting tuh lu badannya jadi, terus staminanya lebih bagus. Bahkan lu compare stamina dulu sama sekarang, bagusan sekarang jauh. Tapi kalau lu compare technical skillnya ya jauh banget. Sebenarnya Apple juga yang lebih dari itu. Modern football bersangkutan dengan permainan bola yang sistematis. Betul. Ya kan? Kalau ngelihat kita di Pep Guardiola sebelum Doku, Grealish, kan lo tahu cara mainnya. Itu sistematis. Dia jadi bahasanya kayak bagi nama termnya. Dia sistematis emang buat narik pemain, nanti balik lagi. Makanya bosen banget kan kalau kalian nonton Grealish. Jadinya ya yang tadi lo ngomongin, jadinya main bola nggak diinginkan untuk teknik-teknik khususnya atau gimana. Grealish jago banget sebenarnya kan. Iya benar. Beda banget dia di Villa sama di City. Di Villa tuh dia lebih lepas mainnya, lebih kalau di City dia ada pakem tertentu yang harus lo harus gini, lo naik bola capping oper ke belakang. Nggak boleh salah passing ya. Salah passing ganti. Jadi ada plus minus juga. Gimana Bang Gundo? Mungkin yang membedakan tuh dua ya, gap antar tim. Kalau bicara classic football, gue sempat lihat beberapa hari yang lalu the posting salah satu media Itali, dia bilang Itali 90 better dengan Premier League sekarang. Nah, gue saya tidak nonton kebetulan. Nggak, bukan nonton, dia posting Instagram aja. Okay. Dia kayak tulis aja gitu. Tapi yang menarik itu kalau Itali 90-an, gue lebih melihat sisi ikonik, sisi paras yang sama, potongan rambut yang sama, gaya yang sama. Nah, sedangkan kalau sekarang nggak ada seperti itu. Inggris misalnya tampilannya sama semua kan nggak. Nah, kembali lagi ke sistematis tadi, tim yang di atas sama yang di bawah itu gapnya lumayan jauh. Sehingga tim atas ya dengan kualitas pemainnya, tim yang bawah gak bisa diatur, kayak lu harus main gini. Makanya Grealish, Coutinho itu waktu di mana di Liverpool dia bisa berjaya, itu menurut gua karena kebebasan. Dia dikasih kebebasan. Ini kan kebebasan atau enggak? Di Pep Guardiola lu nggak bisa bebas. Iya. Gitu. Tapi kalau di tim yang menengah ke bawah yang mereka nggak punya target, ya silakan main. Silakan. Kayak mungkin Aston Villa kayak gitu awal-awal. Iya.
main silakan. Main lepas, Jangan lepas. nggak sepakem Ya. Guardiola Tuntut- atau Arteta Ya, mungkin. tuntutan Jurgen Tuntutan. Klopp, Arteta, Pep Guardiola itu jauh lebih Ya. besar daripada mereka. Makanya mereka memintirkan tuh sampai detail-detail kecil. Oke, balik lagi sebelum gua ke Doli, gua mau meluruskan lagi sebenarnya kalau menurut gua striker murni masih penting dalam sepak bola. Terbukti masih Penting. banyak pelatih-pelatih yang kayak Jose Mourinho masih pakai Zeko, Lukaku gitu-gitu, kayak dia masih mempertahankan pentingnya striker murni di timnya gitu. Tapi kalau konteksnya modern football memang karena tuntutan permainannya yang mobile, jadi tidak sepenting itu atau perannya tergerus oleh sistem permainan gitu. Jadi kalau dibilang penting masih penting, tapi kalau konteks modern football dia kayaknya nggak sekrusial itu. Ya, Dikurangin Bagian perannya. kehidupan juga nggak sih? Era Iya. sosial media berjaya. Iya, Sama iya, sepak iya. bola juga gitu ya. Iya. Lu akan Transisi, kalah dengan yang update. keren. Oke. Gimana, Doli? Kalau gue sebenarnya gue simpelin aja ya. Pastinya dari pohon utama yaitu transisi sepak bola. Cuman kalau dari teknisnya jawaban gue adalah formasi 2 striker udah jarang. Ya kan? Iya sih, benar. Kalau kita ngomongin teorinya, kita ngomongin itu kan yang tadi modern football, Iya, iya, iya. total football. Cuman kalau praktisnya yang di lapangan 2 striker udah jarang Iya dimainin. sih, iya benar. Jarang benar, banget benar, ya. Kan benar. 4-4-2 yang 20-30 tahun lalu kan hampir semua tim mungkin 4-4-2 Iya, ya kan. rata. Apalagi di Inggris. Iya. 4-1-2-1-2 Ancelotti yang dimainin di Madrid sekarang 3-5-2 Iya, ya iya. jarang banget gitu. Kita sekarang main 3 Benar. 4-2-3-1 ya kan. Kalau Arteta itu agak nggak jelas. Bener, ganti-ganti mulu lah, dia Ganti-ganti. tiba-tiba invert ada 3 Iya. gitu lah. Ya tapi itu ada influence dari Pep juga gak sih secara nggak Iya. langsung? Iya, yang Iya. tadi gue bilang Iya, benar. konsepnya atau teorinya itu modern football, gue prakteknya di Ya, lapangan oke. tuh nggak jadi nggak ada 2 striker. Oke. Jadinya kebutuhan striker yang besar, yang di depan, yang asal tap in atau positioning buat ngambil bola, buat nerima bola udah jarang. Oke. Dan yang tadi lo bilang ditambahnya kebutuhan positional play, fluidity udah jarang dipakai. Nah sebenarnya gue mau agak curhat. Kenapa menurut gue ini ada plus juga, ada minusnya juga. Iya. Di Arsenal sekarang kita kalah 2 kali berturut-turut. Dan kayaknya waktunya saya curhat. Soalnya banyak yang keluar fans Arsenal bilang butuh striker Iya. 9 murni. Iya. Kita ada Gabriel Jesus dan kita semua tahu Iya. teknik dia sangat istimewa. Istimewa. Iya. Top menurut gue Jogo Bonito Brazil Iya. yang bener Dan udah dia langka. dan dia visi skillnya ada gitu loh. Oke. Nggak cuma Terus, skill aja. Tapi yang kita lihat di Arsenal sekarang dan tahun lalu juga sebenarnya tidak ada goal getter atau Ya. satu orang yang bisa dipercayain bisa Untuk ngambil gol gitu. ya benar. Terlebih dari chance yang di-create kayak kemarin lawan West Ham itu 30 shot. Iya nggak ada yang shot masukin itu nggak ada gitu. yang masukin. Dan kayak kalau lihat musim lalu aja goal scorer itu rata dibagi 3 Martinelli, Odegaard, ya. Saka. Jadi dalam satu sisi emang nonton Arsenal enak, bagus, cuma tidak ada finisher Iya, gitu iya, yang bikin fans Arsenal Oke, kesel. Berarti dia butuh kayak Guardiola musim lalu ya menggunakan Haaland. Iya, menggunakan nomor Haalandnya 9 gitu, benar. kayak yang Oke. makanya dikaitin kayak Osimhen, Vlahovic, iya, benar. Solanke. Baik. Sebelum gua tutup mungkin ada satu ini lagi abang-abang semuanya. Ada satu statement dari mantan pemain Chelsea, Anelka. Dia bilang kenapa striker murni jarang atau nggak bisa regenerasi sekarang agak sulit karena ada pengaruh dari Messi dan Ronaldo. Dia bilang karena adanya Messi dan Ronaldo, orang tuh anak-anak muda inginnya main menyamping agak Bocil-bocil mau Iya, nyayap. Mau nyayap nyayap. semuanya. Jadi agak kurang yang jadi nomor 9 gitu. Gimana menurut kalian? Mungkin Bisa. bisa enggak. Bisa Karena aja Tapi gitu. ada- loh. Ronaldo berubah. bukan akhir-akhirnya jadi Iya, nomor main 9 aja. Iya, kan? beneran. Idolnya berubah, dulunya dia ngikutin Ronaldo Nazario, ngikutin Iya. siapa? Shevchenko. Iya, makanya Oh, kembali perkembangan zaman Iya, gitu. iya, Ya wajar aja. Ya mungkin balik lagi orang ngelihat Haaland, lihat Mbappe yang mungkin Bakal agak balik gaya lagi juga nanti. ya. Ya benar. Gue Mungkin juga ya. mau nambahin sedikit yang Boleh. Arsenal sebelum tutup mungkin. Gue melihat iya betul butuh striker, tapi satu sisi gue bahas 3 pemain sampai depan ya. Saka, Martinelli, menurut gue dua-duanya nggak punya insting gol, kurang. Kalau lu bicara Liverpool, Salah, Diaz, Nunes, Salah itu killer. Di City ada waktu zaman Aguero, Sterling, Sane. Sterling itu naluri golnya tinggi. Naluri top dia. Naluri top. Positioning. Itu dia top 3 sepanjang masa City. Banyak masa Guardiola di top. Iya, Top Guardiola. 3 assist, top 3 Top 3 gol. Nah,
ternyata setelah gua lihat-lihat Arsenal mungkin ketika nggak punya striker nomor 9, at least punya pemain sayap yang punya naluri golnya tinggi. Naluri gol yang dimaksud itu adalah dia bisa memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Dia bisa membaca situasi ketika dia one apakah dia harus shoot, take on. Nah, pemain Arsenal ini kayak Jesus, Saka, Martinelli lebih masih banyak belum tahu timingnya. Dia nggak tahu. Nah, makanya kenapa Trossard dijadiin sub sering. Soalnya dia salah satu dia punya yang punya. Dia punya clinical, tapi dia tidak jago untuk bisa main satu game full sebagai starter. Sebenarnya nggak masalah. Makanya kembali tadi penting untuk momen ini yaitu lu masuk sebagai subs itu nggak masalah. Karena nggak seterusnya kita bisa main bagus. Kita perlu one shot one goal. Jadi insting naluri itu yang harus ada. Even Arsenal nggak punya striker nomor 9, tapi dia beli winger kiri misal ganti Martinelli yang punya naluri gol tinggi. Wah, itu akan lebih oke lagi. Baik. Gitu dari gua. Itu dia pembahasan kita kali ini. Menarik banget sih. Thank you juga buat yang udah komen tadi atas topiknya, dan buat kalian yang mau komen-komen topik juga untuk kita bahas di sini, silakan kalian komen di channel YouTube ini dan follow komennya. Kenapa saya ngeblank ini? Itu dia. Dan jangan lupa kalian juga follow Hakim Garis and Partners, Arsenal Fox dan Bang Bundo di TikTok dan Instagram kalian. Jangan lupa juga subscribe terus channel YouTube Gerombol Media, dan jangan lupa nyalakan notification bell agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gerombol Media. Itu dia. Let's go.